Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Kandaka di mana saja Anda berada yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas karena hari ini juga bertepatan dengan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Oke, baik, selamat pagi buat semuanya. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa di pagi ini karena di pagi ini kita kembali akan menggelar talkshow Radio Kandaga. Dan ada sesuatu yang cukup menarik di pagi ini, sesuatu yang selalu dirindukan di bulan Ramadan, sesuatu yang rasanya begitu menyesak di dada. Biasanya selain tentu saja bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang paling dirindukan, tetapi ada juga yang paling dirindukan, yaitu adalah mudik. Sebuah sebuah kegiatan ataupun cerita ya, banyak cerita, banyak kisah di di sekitar mudik ini, dan saya yakin untuk Anda yang kebetulan mempunyai kampung halaman, mempunyai orang tua yang jauh, mudik menjadi sesuatu yang selalu dirindukan tiap momen Lebaran. Nah, pendengar Kandaga, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa di kesempatan pagi hari ini, nah kembali kita menghadirkan ini telah hadir luar biasa di tengah begitu banyak kesibukan beliau. Nah, beliau bisa hadir kembali di Radio Kandaga, selalu hadir. Terima kasih ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Disub Kabupaten Bandung. Langsung aja kita akan jumpai beliau, Bapak Dr. Ansat Hilman Kadar MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Oke, setiap mudik, setiap misalnya ada kegiatan baik itu mau menjelang Lebaran, beliau selalu hadir. Alhamdulillah bisa menyempatkan sekali lagi Pak ya, sudah hadir di sini. Meskipun saya yakin Bapak kesibukannya sangat luar biasa sekali lagi. Untuk Radio Kandaga pasti saya hadir. Nah, pendengar Kandaga, kita akan berbincang-bincang di pagi hari ini terkait topiknya program mudik gratis 2026. Tos mudik deui geuningan Pak. Mohon Bu Asri. Luar biasa. Saya baru kemarin. Perasaan baru kemarin saya di sana Pak, wawancara juga sama Pak Wakil Bupati Pak Ali Sakim di dekat Gedung Budaya sambil soreang gitu ya. Itu saya ngobrol atau wawancara juga di sana. Para pemudik juga dengan hadir juga di sana. Betul. Nah, sekarang sudah mulai lagi. Iya, tidak terasa waktu berlalu dengan cepatnya Bu Asri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin ya Allah. Oke. Baik, untuk pendengar Kandaga juga yang nanti mau bergabung boleh silakan di 0811 2091 008, tapi seputar mudik. Tapi saya mau ngobrol dulu gitu ya bersama Pak Kadisubnya. Oke, kita mulai aja Pak ya. Boleh. Oke. Nah, Pak Kadis nih, mungkin bisa dijelaskan secara umum apa itu, sekali lagi meskipun ini memang sudah berlangsung setiap tahun, ya. Tapi boleh kan saya tanyain lagi, program mudik gratis ya, boleh. Apa sih sebetulnya dan tujuannya untuk apa nih? Ya. Baik, terima kasih Bu Asri dan para pendengar Radio Kandaga 100,8 FM dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dari tahun ke tahun, tidak terasa Bu Asri ya. Sekarang kita sudah berjumpa lagi dan sudah membahas kembali rencana mudik gratis yang akan kami laksanakan. Bahwa yang namanya mudik gratis itu adalah merupakan kebijakan dari Bapak Bupati Bandung yang mengharapkan tentu saja untuk salah satunya memfasilitasi warga masyarakat, baik itu masyarakat Kabupaten Bandung maupun masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bandung. Tuh, mereka yang kebetulan pada saat ketika Lebaran mereka akan menuju mudik ya, akan pulang kampung ya. Kita coba fasilitasi, salah satunya kita mengusung adalah tujuannya aspek keselamatan. Bu Asri tahu sendiri bahwa ketika mudik ya, apalagi sekarang itu diprediksi ada juga kenaikan, maka di sana masyarakat ada pergerakan yang sangat luar biasa besar. Nah, ada timbul kemacetan, resistensi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan dengan adanya program mudik gratis ini, masyarakat
tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena kebanyakan pada saat kemarin evaluasi yang kami lakukan 65% pemudik itu masih menggunakan roda 2, Bu Asri. 65%. 65% masih menggunakan kendaraan roda 2 dan 34% roda 4 ya. Nah, sisanya ada bis besar ataupun kendaraan besar yang memang itu pengangkut sembako, pengangkut BBM yang masih diperbolehkan. Jadi dominan 65% masih kendaraan roda 2 yang tentunya kita mengharapkan mengusung aspek keselamatan, karena dengan adanya mudik gratis ini, Bu, ya contohnya di Kabupaten Bandung mengeliminir atau mereduksi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi tingkat fatalitas kecelakaannya dikurangi, terus masyarakat bisa terlayani. Karena dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten kota lain pun kemungkinan sama mengadakan untuk mudik gratis untuk melayani masyarakat. Demikian, Bu Asri. Oke, berarti tahun sekarang kalau menurut Pak Kadisub sendiri kira-kira apakah sama dengan tahun kemarin? Kalau tahun kemarin kan 65% roda 2. Ya. 34% itu adalah roda 4. Ya. Nah, perkiraan dari Pak Kadis sendiri sekarang ini kira-kira apakah dominan tetap roda 2? Kayaknya semakin banyak nih Pak Kadis ya. Betul, Bu Asri. Jadi saya kira tetap roda 2 akan masih mendominasi ya. Karena masyarakat itu kan sebetulnya mereka itu juga mungkin saja punya kendaraan roda 4, tetapi karena kemacetan yang terlalu panjang mereka memilih menggunakan kendaraan roda 2. Jadi hasil traffic counting yang kami lakukan 65% penggunaan roda 2 itu masih dominan. Oke. Rencananya kapan nih Pak? Ya. Tanggal berapa pendaftaran, kemudian penutupannya? Oke. Jadi pendaftaran untuk mudik gratis tahun 2026 ini akan kita mulai secara offline pada tanggal 20 Februari. 20 Februari itu berarti besok hari, Bu Asri. Ya. Nah, 20 Februari ya. 20 Februari itu besok hari ya. Jadi sekaligus saat ini juga kami sosialisasi pada masyarakat yang memang berminat untuk melakukan atau melaksanakan mudik bersama-sama ya, dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Ya, mulai pendaftarannya adalah pada tanggal 20 Februari 2026 secara offline ya. Oke. Biasanya 1 hari 2 hari udah penuh ya. Kalau saya melihat kemarin katanya sih sudah mulai cukup banyak karena masyarakat sudah semakin tahu Pak Kadis. Betul. Gitu ya. Sudah mulai banyak. Oke. Ini kuotanya sama nggak dengan tahun kemarin? Ya, kita mengharapkan sih sebetulnya kuota setiap tahun bertambah, tetapi karena memang keterbatasan anggaran ya, oleh karena itu kami juga masih berupaya ya, Bu Asri, untuk mencari CSR ya dari BUMD atau perusahaan-perusahaan lain yang bisa memberikan kontribusi. Jadi kontribusinya itu bukan hanya bentuknya bis ya, tetapi dalam bentuk lain pun ya akan kami terima ya untuk mendukung pelaksanaan daripada mudik gratis. Dan untuk kuotanya untuk tahun ini masih tetap 600 orang pemudik, Bu Asri ya, dengan 12 kendaraan bis besar yang nanti akan diberangkatkan pada tanggal H-3 ya, pada tanggal 17 Maret tahun 2026. Karena kami pilih waktu tersebut juga kami sesuaikan dengan liburnya masyarakat, khususnya para buruh yang ada. Para buruh yang ada. Tuh. Kalau tahun kemarin itu hampir sama ya Pak? H-2. Bukan untuk armadanya sendiri kalau tidak salah 16 ya? Kalau tahun kemarin berapa? 16 apa 16 persennya? Armada tahun kemarin 12. Oh, berarti ada penambahan 4 armada. Oh enggak, tahun sekarang pun sama, tapi 12 untuk, artinya kuota 12 itu untuk 600 pemudik. 600? Ya. Oh, 12 gitu ya, bukan. Tapi insya Allah nanti pada saatnya mungkin ada penambahan ya. Kami juga sudah koordinasi dengan Bank Jabar ya.
Mudah-mudahan BJB bisa mensupport ya penambahan kurang lebih ya 2 bis lah. Ya. 2 Jadi bis gitu ya. ada tambahan lagi untuk kurang lebih 100 orang pemudik. Oke, ini untuk pendengar Kadangga di mana saja Anda berada yang kebetulan, apalagi yang sudah tahu kemarin gitu ya, ikut mudik gitu, karena di kampung saya dulu, di kampung saya juga Pak, itu ternyata banyak yang pulang ke Jawa ternyata ikut program mudik gratis nih Pak. Betul, gitu betul. ya. Karena memang digalakan Bu Asri dari mulai kementerian pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu salah satunya mengusung aspek keselamatan lah. Jadi tidak terlalu banyak kendaraan pribadi yang digunakan, ya pada akhirnya bisa mengurangi fatalitas kecelakaan, mengurangi residu polusi udara juga, ya. Oke. Masyarakat bisa terlayani dengan baik, tepat waktu, aman, nyaman. Itu yang kami harap. Oke, selama ini kan armada yang digunakan nih Pak Kadis biasanya bus gitu ya. Betul. Bus gitu. Apakah ada rencana misalnya untuk tahun ini ada alternatif yang lain? Udah deh gitu ya, karena ternyata pemudik itu yang ikut mudik gratis dari Kabupaten Bandung itu ternyata sangat banyak. Ya. Kemudian selain bis misalnya ada moda yang lain, misalnya naik kereta api misalnya, ya siapa tahu kan? Ya, Atau ya, misalnya ya. apa gitu? Ya begini Bu, bahwa penetapan tujuan lokasi mudik itu berdasarkan hasil survei Bu ya. Jadi kita survei beberapa lokasi termasuk Jawa Timur, Lampung juga ya kita survei. Tapi tetap hasil survei itu yang terbanyak yang mengarah ke wilayah Cilacap, Jogja, Klaten dan sebagainya. Sehingga ya tentu itu yang akan kami akomodir lebih dulu. Tetapi nanti kalau misalnya ya ternyata ada hasil survei kemudian yang ke arah Sumatera juga itu menunjukkan tingkat keinginan yang tinggi dari masyarakat atau animo yang banyak, ya bisa jadi kita juga ya bisa ada moda transportasi laut gitu ya, karena menyeberang, atau bisa juga menggunakan kereta api. Itu bisa, sangat bisa. Nanti kita akan coba untuk merencanakan dulu survei yang kami lakukan nanti kepada masyarakat gitu ya. Oke. Karena yang namanya jumlah penduduk, pendatang gitu Betul. kan selalu silih berganti kan. Betul. Misalnya banyak pendatang yang datang ke Kabupaten Bandung dan ternyata mereka misalnya orang-orang yang orang seberang lah gitu ya. Betul. Seberang ternyata ingin pulang mudik gratis juga, tapi juga ingin dilayani dan mereka itu sudah menjadi warga Kabupaten Bandung. Betul. Gitu Pak Kadis. Betul. Itu ya. Siapapun itu kami akan layani. Tapi untuk sementara sekarang masih armada bus gitu ya. Masih armada dengan bus 12. ya, karena memang yang paling memungkinkan saat ini. Oke. Kalau tadi kan armada, nah sekarang rutenya. Betul. Rutenya kayaknya takutnya pendengar lupa, tapi saya yakin kalau yang mau mudik pasti ingat gitu. Oke, rutenya nih Pak. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penetapan rute tujuan akhir mudik itu ini berdasarkan hasil survei Bu Asri ya. Jadi kita mensurvei kurang lebih 400 orang gitu ya. Jadi di sana tuh ada ya untuk tujuan salah satunya Jawa Timur atau seputar Jawa Barat ya. Tasik, Garut, Ciamis gitu. Harusnya ada dong Pak. Itu juga sudah Saya kita udah mintanya survei. dari kemarin Pak, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah Pak. Itu juga sudah kita survei Bu Asri. Jawa Timur sudah kita survei ya. Setelah itu Lampung juga sama ya, dan daerah lain, dan ternyata memang masih dominan tujuan yang ke arah Jawa Tengah ya. Tujuan akhirnya adalah Cilacap, Yogyakarta, Klaten dan Solo untuk tahun ini ya. Nanti kalau untuk misalnya tahun berikutnya dan memang ada animo masyarakat ke wilayah seputar Jawa Barat itu memang besar, akan kami coba layani juga. Oke. Jarak pendek. Jarak pendek. Saya mau nyoba loh Pak. Insya Allah Pak Asri. Pemudik gratis pertama Garut. Ke Garut. Tasik. Deket ya. Deket. Oh katanya Zong. Zong. Oke. Baik. Nah ini berarti rutenya tadi Bandung. Bandung, Cilacap, Yogyakarta, Klaten dan Solo. Bandung, Cilacap, Yogyakarta, tujuan lainnya Klaten dan Solo. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang kebetulan ya
berhenti di Banjar boleh-boleh saja. Banjar Ciamis. Boleh-boleh saja kan kalau lewat ya? Iya, ini lewat selatan kan. Lewat selatan, Bu. Oke, nah itu kalau misalnya melewati Cilacap, kemudian Klaten, jadi Yogyakarta dan Solo. Terakhir Solo ya, berarti. Betul, terakhir Solo. Betul. Iya. Surabaya enggak masuk Jawa Timur ya. Sebetulnya ada juga yang beranimo ke wilayah Jawa Timur, cuma range-nya agak terlalu tidak terlalu signifikan. Okay. Jadi yang paling tinggi adalah hasil surveinya ya ini, tujuan akhir yang ini. Ya. Jawa Timur ada dan seputar Jawa Barat juga ada, ya itu cukup lumayan juga. Nanti mudah-mudahan untuk tahun depan kita coba untuk dirumuskan, dan kita juga mengharap tentunya dari stakeholder lain, dari para pengusaha bisa memberikan sebuah donasi, salah satunya untuk mensupport biar masyarakat lebih banyak lagi yang terlayani gitu ya. Termasuk untuk wilayah seputar Jawa Barat, Bu Asri, gitu seputar ya. Jawa Barat. Oke Pak Kadis, ini mah cuma mimpi aja, boleh kan bermimpi. Ini kan siapa tahu ke depan gitu. Betul. Kan. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ini bekerja sama misalnya dengan Solo, pemerintahan Solo, kemudian Cilacap, ada balik. Iya. Jadi ada kerjasama. Harus balik. Ya harus ya. Jadi ada kerjasama gitu kan. Ada kerjasama dengan pemerintahan setempat di sana. Ada kerencanaan? Ada. Kita akan coba nanti kita koneksikan, kita kolaborasikan, koordinasikan. Karena memang sudah 2 kali tujuan kita ke arah ini ya. Nanti kita coba dengan pemerintah daerah atau minimal dengan dinas perhubungan yang ada di Jogja atau Solo. Barangkali mereka juga ada tujuan ke Bandung ya. Jadi bisa dikolaborasikan nanti. Jadi yang sudah mudik nanti mereka juga memfasilitasi ke arah tujuan kembali lagi ke Bandung gitu. Oke, iya gitu Pak. Jadi itu memanjakan warga Kabupaten Bandung yang mau mudik ya Pak. Karena gini Bu Sri, kadang-kadang yang mudik sekarang tidak bawa motor, tapi motornya dititipin pakai kereta, kan gitu. Gitu. Jadi kalau dari sananya terfasilitasi kembali kan tidak perlu harus bawa motor. Biasanya mereka pergunakan motornya itu di kampung halaman gitu ya. Bisalah itu sebuah kebiasaan masyarakat yang merantau ya, tentu balik ke kampung itu ingin menikmati ya. Ingin menikmati, dan mudik ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu nih Pak. Betul. Kalau kita punya kampung halaman, rasanya kalau nggak mudik nih Pak, pas Lebaran kayaknya ada sesuatu yang tertinggal. Nggak abdol Bos. Iya, Pak Kadis mah enggak ya kan? Saya mudik ke Ciamis. Nah, harusnya ada loh Pak. Ya, jadi yang Jawa Barat harus ada loh Pak, karena Bapak kan warga Ciamis gitu. Iya betul Bu. Nanti insya Allah lah, pokoknya nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk tahun depan. Berarti 2 Pak. 2 Pak. Garut. Enggak, maksudnya Pak 2 Pak. Jadi Jawa Barat, kemudian juga arus baliknya Pak. Betul. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Insya Allah nanti kita bicarakan, kita segera koordinasikan juga. Oke. Baik, pendengar Kandaka yang mau bergabung boleh sambil ngobrol aja. Tapi saya mau tanya dulu, ada pertanyaan persyaratannya. Iya. Nah itu persyaratannya penting banget nih Pak. Apakah ada? Ya siapa tahu kan ternyata saya nggak kebagian gitu kan. Nah persyaratannya apa nih Pak? Sebenarnya tidak pakai persyaratan apa-apa Bu Sri ya untuk para pemudik, hanya cukup KTP dan KK saja. KTP dan KK saja gitu. Domisili Kabupaten Bandung. Jadi menunjukkan KTP dan KK domisili Kabupaten Bandung gitu ya. Tapi bagi warga yang tinggal di Kabupaten Bandung akan tetapi KTP-nya misalnya masih berdomisili di luar Kabupaten Bandung, cukup melampirkan surat keterangan dari desa setempat. Dari desa setempat. Ya, cuma itu aja. Oke. Ada yang masuk Bapak? Mangga. Boleh kita sambil ngobrol. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Teh Asri. Iya. Ieu bade naroskeun nya ternyata mudik bergratis baik kanggo uah uih atana nanti uah naungkul. Uah naungkul nanti.
Oke. Uang teh gratis. Tapi bade ka Garut kedah di mana ngantosan gitu. Baru rencana loh. Baru rencana. Oh, baru rencana. Kalau ke Garut baru rencana loh Mama Ares. Oh gitu. Kecuali kalau Mama Ares mau ke Cilacap Ke Jogja. atau ke Jogja. Ke Solo. Mau kan ke Jawa gitu. Harusnya ada apa sih syaratnya apa aja, harus gimana, Oh, barusan ya? daftarnya kemana Iya. gitu. Oke. Ya. Jadi Mangga. enggak ini ya uang wih dan enten salam uang gitu. Oke, mangga. Terima kasih. Oke. Bapak Kabit terima kasih. Pak Kadis. Bukan Pak Kabit, Pak Kadis. Oke, terima kasih Mama Ares. Ada yang sudah bergabung lagi. Ntar di 3 langsung di ini Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa? Halo. Rizky. Oke, Rizky. Oke. Rizky, di mana Rizky? Di Ketapang. Oke, Rizky di Ketapang. Mau tanya apa nih Rizky? Mau tanya apa? Sebutkan beberapa persyaratan umum yang biasanya dibutuhkan mendaftar program mudik gratis. Oh, persyaratannya. Oke, hampir sama ya. Oke, gitu aja Riz. Itu aja? Ya. Oke, terima kasih. Oke. Mangga. Terima kasih untuk Rizky. Ada lagi satu lagi sebelum dijawab ini kayaknya hampir sama nih Pak Kadis. Iya. Persyaratannya kecuali yang satu katanya uah aja. Iya. Uihnya enggak. Tadi ada Mama Mia, Mama Mia mau tanya? Boleh. Kalau mau tanya biar sekalian. Oke, sambil kita menunggu. Oke, ini memang harapan semua ya Pak. Betul. Pak Kadis ya. Untuk apa namanya bisa uah uih cina gitu. Oke, Mama Ares di Bumi Asri, terus Ricky di Ketapang. Persyaratannya apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Mama Aris Mama Ares. dan Pak Rizky. Jadi persyaratannya mudah saja. Untuk warga Kabupaten Bandung, siapkan saja KTP dan KK. Itu aja cukup. Itu Ya, aja. KTP itu sama saja. KK aja. Betul. Tidak dipersulit apa-apa. Daftarnya langsung ke Daftarnya ini offline Bu, tidak online ya. Jadi saat ini. langsung ke Disu. Jadi nanti saya sampaikan lokasi-lokasi tempat pendaftarannya. Oh, Jadi yang pertama untuk masyarakat yang domisili Kabupaten Bandung, cukup saja KTP dan KK. Jadi bagi warga yang tinggal di Kabupaten Bandung tapi KTP-nya masih di luar Kabupaten Bandung, lampirkan saja surat keterangan dari desa setempat bahwa mereka tinggal di Kabupaten Bandung. Itu aja Bu. oke. Tidak susah. Biar masyarakat itu bisa cepat bisa terlayani lah. Oke. Hanya KTP dan KK surat keterangan dari desa. Itu aja. Oke. Jadi untuk Mama Ares juga untuk Rizky ini daftarnya langsung offline. Daftarnya itu offline mulai tanggal 20 Februari tahun 2026 dan ada Bu Asri tempat-tempat pendaftaran. Yang pertama tentunya adalah kantor Dinas Perhubungan. Itu di Jalan Ganda Soli ya. Pokoknya di Google sajalah pasti tahu. Yang kedua adalah di Terminal Cicalengka, Bu Asri ya. Terminal Cicalengka. Oke. Terus di Terminal Ciparai. Itu tempatnya pendaftaran ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung itu sendiri ya. Nah, nanti masyarakat bisa datang mulai pukul 8 pagi yang akan daftar ya Bu. Nanti kita tutup pada pukul 2 siang. Ya. Pukul 2 siang. Itu ada batasnya enggak? Misalnya apa memang menunggu full Silakan sejumlah aja, silakan kota saja yang diberikan 600 orang? Nanti kan yang hari itu daftar akan terkoneksi ya, berapa yang daftar di Cicalengka, berapa yang di Ciparai, berapa yang di kantor di sub sendiri. Nanti kalau misalnya memang sudah full, ya kita informasikan kembali pada masyarakat.
mudah-mudahan nanti ada susulan tambahan untuk kuota nanti yang kebetulan misalnya belum terakomodir, ketika ada susulan itu yang akan jadi prioritas, Bu. Dan apabila misalnya dari kabupaten kota lain pun masih membutuhkan, ya para pemudik yang akan kita dorong ke sana, baik ke provinsi, ke Bandung Barat, ke Cimahi gitu, Bu. Jadi silakan saja kalau yang mau daftar. Nanti kalaupun sudah penuh menjadi waiting list, karena nanti juga kemungkinan ada yang suka mengundurkan diri. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah daftar jadi waiting list, maka dia akan jadi prioritas. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Karena bisa aja satu hari langsung penuh. Betul. Gitu ya. Oke, jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau misalnya Anda mau mudik, jangan tunggu lama-lama, cepat daftar. Jadi tempat pendaftarannya ada 3, cuma 3 aja. Betul. Oke. Ini di kantor di Sub ya, kemudian juga di terminal Ciparai dan terminal Cicalengka. Cicalengka. Oke. Ini yang wilayahnya mungkin Majalaya bisa ke Ciparai yang paling dekat ya. Betul, bisa ke Ciparai. Ke Ciparai. Ya. Kalau orang Ciwidey langsung aja ke kantor di Sub. Nanti Bu Asri gini, siapapun itu akan kami terima pendaftarannya ya. Nanti apabila misalnya memang ada yang mengundurkan diri karena mereka harus daftar ulang pada tanggal 9 Maret. Ya, harus daftar ulang mereka yang sudah mendaftarkan diri pada tanggal 20 Februari, mereka harus daftar ulang pada tanggal 9 Maret. Nah, di sana itu baru akan ketahuan siapa yang positif berangkat, yang memang tidak jadi. Jadi ada juga kuota yang bisa kita alokasikan untuk yang waiting list yang tidak kebagian ya. Ataupun nanti kabupaten kota lain memang membutuhkan, ya akan kita dorong ke sana. Gitu ya. Yang paling penting silakan saja daftar dulu. Tapi ada jatah enggak? Misalnya kan kalau makan gratis khusus 3 orang misalnya. Kalau mudik gratis, apakah memang ada batasannya enggak? Oke, tapi tunggu dulu sebentar. Ada yang masuk dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa? Dengan Teh Tijal Karupat. Oke. Mau tanya Pak. Oke. Pak Kadis. Pak Kadis. Iya. Apa aja itu fasilitas mudik gratis itu? Oh, apa saja dikasih makan mungkin ya? Makannya 3 kali sehari. Ya. Pak Kadis. Harus buat pulang. Oke. Mangga. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitasnya apa aja? Hotel bintang 3 misalnya mau istirahat ya, rehat ya. Oke. Tadi saya lupa jadi pertanyaan yang tadi, Pak. Apa sih? Aduh, oke Pak, gimana Pak? Jadi gini. Itu dulu Pak, yang testing dulu, yang itu dulu, yang jatah itunya. Oh ya. Jadi siapapun gitu. itu boleh ya, tapi syaratnya harus 3 tahun ke atas. Ya. Dalam satu keluarga, misalnya dalam satu kakak ada 3 orang, boleh-boleh saja ya. Anaknya 5 misalnya, kan otomatis. Pokoknya asal dalam satu kakak. Gitu. Ya. Betul. Misalnya kan anaknya 5, orang tuanya 2 gitu kan, jadi 7 orang, boleh? Boleh, asal dalam satu kakak saja. Satu kakak. Silahkan aja daftar lebih dulu ya, karena memang kuota terbatas sehingga siapa cepat itu dapat. Oke, berarti hadiah lebaran dong ya. Benar nggak kan, bisa uang yang mau dipakai mudik kan. Betul. Lumayan untuk berbagi-bagi di kampung halaman. Oke, fasilitasnya apa? Begini fasilitasnya, yang pertama para pemudik sudah diberikan fasilitas gratis. Yang pertama gitu ya, dengan dibiayai oleh APBD gitu ya. Yang kedua tentu pada saat pemberangkatan pun Bu Asri ya, itu kan masih bulan puasa, orang masih berpuasa. Nah, sehingga pada saat pemberangkatan nanti kita bekali juga dengan makanan untuk berbuka nanti. Ya. Oh, ada makanan berbuka gitu ya. Dengan snack yang kita sediakan, aqua. Terus selama perjalanan ketika masuk ke rest area toilet gratis. Fasilitasnya. Sana sate Cilompeni ngelangkung Purwakarta.
Gitu, jadi insya Allah lah ya, nanti selama perjalanan nyaman. Nanti pada saat berbuka kita sudah coba siapkan untuk para pemudik ya. Oke. Mudah-mudahan selama perjalanannya itu yang paling penting kita juga kendaraannya kan sudah oleh kita periksa. Ya. Oke, kita tunda dulu sejenak. Boleh saya putarkan lagu dulu ya Pak ya? Boleh. Oke, pendengar Kandaka, kita masih di Talkshow kita di pagi hari ini bersama Bapak Kadisub Kabupaten Bandung dan masih tentang program mudik gratis 2026 sama narasumber kita Bapak Kadisub Kabupaten Bandung di acaranya Talkshow Radio Kandaka. Kita masih bincang-bincang terkait dengan program mudik gratis. Oke, bukan kalau dibilang yang namanya mudik itu bukan sesuatu hal yang boleh dikata itu bukan hanya persoalan jarak aja, tapi soal rindu yang mungkin sudah antri, mungkin menggebu ingin pulang ke kampung halaman. Tapi dari sebagian mungkin yang mudik ini cukuplah beruntung karena pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyiapkan di setiap tahun ada program mudik gratis. Jadi yang kebetulan mungkin dompetnya lagi agak tipis-tipis gitu ya. Nah, melalui program mudik gratis ini sangatlah terbantu ya Pak Kadis. Betul. Oke, sangatlah terbantu. Oke, jadi intinya kalau misalnya pas nanti tanggal 19 pas waktu daftar ulang, misalnya ada yang nggak jadi itu bisa naik gitu ya? Bisa. Jadi nanti kita akan hitung seluruhnya karena memang dari tahun yang lalu juga banyak juga yang memang tidak jadi membatalkan. Nah, nanti seseorang ataupun masyarakat yang kebetulan sudah kehabisan kuota pada saat pendaftaran maka akan jadi prioritas ya, untuk diberangkatkan. Untuk diberangkatkan, gitu ya. Oke, jadi bisa untuk ini, jadi jangan khawatir. Kalaupun misalnya memang tahun ini tidak bisa berangkat, ya siapa tahu tahun depan mungkin belum rezekinya ya Pak Kadis ya. Karena bisa saja kan ini dibuka di kabupaten kota lain juga Bu Asri ya, termasuk provinsi Jawa Barat ya. Nanti kalau misalnya mereka masih ada kuota boleh. Warga Kabupaten Bandung misalnya ikut program di provinsi Jawa Barat boleh saja. Nanti misalnya kita koordinasikan apabila misalnya di sana masih terbuka ruang kuota yang cukup besar dan di kita memang sudah penuh, kita bisa komunikasikan ke sana atau ke kabupaten kota lain yang kebetulan kuotanya belum penuh ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Dengan siapa? Dengan mamanya. Oke. Ayah Pak Tarusan mau nanya apa tuh? Mau nanya ini, kalau itu program mudik gratis itu boleh nggak bawa hewan peliharaan, misalnya kucing, buat dibawa ikut mudik? Kebayang kalau bawa kambing. Oke, baik. Gitu aja pertanyaannya. Iya, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Lucu juga. Nah, boleh nggak bawa hewan peliharaan? Misalnya siapa tahu gitu kan? Bebek gitu. Oke. Gini Bu Asri, barusan dari siapa Bu? Dari Mama Mia. Dari Mama Mia pasti penggemar kucing lah ya. Pasti. Itu. Jadi gini, kita menginginkan bahwa masyarakat nanti pada saat mudik itu pasti ada kemacetan di jalan, Bu Asri ya. Tentu masyarakat itu kan jenuh dan lain sebagainya selama perjalanan juga, karena memang ini bisnya semuanya full AC ya, seperti itu. Jadi kita harapkan bahwa mereka aman nyaman ya selama sampai tujuan. Jadi kita prioritaskan aman dan selamat, sehingga ya tentu saja untuk sekarang masih belum boleh gitu ya membawa kucing. Silakan titipkan saja di pet shop ya. Pasti sekarang banyak dibuka untuk penitipan kucing, karena memang sekarang masa-masanya nanti masyarakat akan mudik ya, akan menuju kampung halaman. Pasti termasuk saya juga Bu Asri, karena saya juga punya 10 kucing. 10 kucing di rumah. Oh gitu ya. Pasti saya akan titipkan biasanya gitu. Oke, baik. Jadi tidak boleh. Tidak gitu boleh. Ya? Tidak boleh. Cuman orangnya aja. Iya, orangnya saja. Orangnya saja. Ini kayaknya Mama Ares kurang puas loh Pak.
Ya, kenapa? Kurang puas kayaknya dengan jawaban Coba, tadi. coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asri deui teu kengingnya aya anu bade taroskeun deui. Iya, mangga. Misalna kieu teh Asri, pan upami mudik teh ka Jawa nya da kararesan enak mah kan mah jantan aya orang Jawa. Eta teh dugi kanu dituju misalna di Jawa nanti kampung ieu di mau di kampungna eta dugi teh kanu dituju atau nepi dugi ka mana dilungsurkeunna gitu. Dugi kanu dituju nanya. Mama kampung mana? Kampung mana dulu? Jawa Tengah. Kampungnya. Kabupaten. Kampung. Kira kampungna teh naon nya? Kabupaten. Nya pokona Kabupaten. dugi teh nu dituju. Oke. Baik, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Asri juga kalau ini pingin langsung cok ke bumi Pak. Nah gimana nih Pak katanya? Ya karena kalau yang namanya kendaraan itu dari pool ke pool dari tujuan awal sampai tujuan akhir Bu ya. Tujuan akhir kita kan tentunya semuanya di terminal. Oh di terminal. Gitu ya? Karena setiap kabupaten kota pasti ada terminal. Pasti nyampailah ke tujuan ya. Ke terminal baru turun naik ojek 10.000 sampai. Oke. Tuh, itu yang Mama Ares ya. Jadi sampai terminal aja gitu ya. Sampai terminal aja, dari sana mungkin ada yang ke naik elep lagi gitu ya. Pokoknya sampai terminal aja gitu ya. Ininya. Oke. Minta dugi Mama Ares, minta dugi ka bumi. Cekap. Bisnya mau cekap Bu. Ajaran. Bensinnya. Oke. Satu lagi mungkin kayaknya terakhir mungkin ya. Oke, mangga. Mama Aris sudah ya. Oke. Iya, nuhun cenah katanya. Mangga, Bu Haja Osah mau masuk enggak? Oke, kalau enggak oke nih. Ini jadi ternyata cukup antusias masyarakat yang ini. Tahun-tahun kemarin gimana sama Pak? Sama, malah sama tahun kemarin juga baru sehari pendaftaran sudah melebihi batas kuota. Nah ini menunjukkan animo masyarakat yang cukup tinggi ya untuk mudik gratis. Jadi apalagi sekarang ya. Nah apalagi sekarang, jadi kita pun nanti untuk tahun depan diharapkan akan menambah anggaran seperti itu. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan siapa? Mangga. Bu Haja Osah. Ya, mangga. Tadi teh. Silakan. Silakan Bu Haja. Iya. Halo. Iya, halo. Sok mangga, silakan. Tadi teh bade neroskeun eta teh. Tapi bentroknya. Daftar ulangna teh kaping sabaraha teh gitu. Oke. Mangga. Kaping 18 atau kaping 8. Daftar ulangna. 9 ya Pak ya? 9 Maret. Oke. Mangga. Mangga sama-sama Ibu Haja Osah. Iya. Oke, mangga. Nggak ada mudik ke Ciwidey, nggak ada. Orang Ciwidey. Jadi orang Ciwidey mah nggak bisa mudik terlalu dekat ya Pak ya. Mudik lokalan. Oke, mudik lokalan 9 Maret ya. Jadi untuk daftar ulangnya itu 9 Maret ya Pak ya. Oke, baik. Kayaknya itu sudah banyak, hampir kita 1 jam nih Pak. Oke, ini jadi rutenya tadi sudah, dan ini merupakan salah satu program yang memang sangat ditunggu-tunggu untuk para pemudik yang kebetulan mau berangkat ke sana gitu ya. Ke mana? Ke Jawa Tengah kayaknya Pak ya. Ke Jawa Tengah. Jawa Timur karena memang yang ke sana tidak terlalu banyak ya Pak ya. Memang tidak terlalu banyak, tapi ada juga yang memang berminat tapi memang tidak terlalu signifikan ya. Oh gitu, jadi ada yang berminat tapi memang tidak terlalu belum gitu terlalu signifikan. Jadi kita prioritaskan yang memang peminatnya sangat banyak. Oke, diambil yang memang peminatnya cukup banyak.
Oke. Jadi kuotanya itu ada 600 orang. Betul. Jadi masih berarti tahun kemarin dengan sekarangnya hampir ini Hampir ya. sama. Hampir sama. Tapi insya Allah nanti ada penambahan lah. Ada penambahan. Kalau misalnya nanti dari CSR yang udah masuk, nanti kita sampaikan kembali. Oke, mudah-mudahan kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan ada penambahan armada dari 12 armada jadi 14 armada gitu ya. Iya betul. Oke, siapa tahu gitu kan. Jadi ada para perusahaan yang memang mau untuk ikut membantu pemerintah ya, Iya, untuk untuk program mudik gratis ini. Oke, baik. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi, mau sampai jam 10, Pak. Boleh, Oke, boleh, siap. pasti. Oke, ini sebentar. Oke, baik pendengar Kandaga, masih dari kawasan Soreang untuk kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini. Sebelum ditutup di acara talkshow kita pagi hari ini, biasanya Bapak Kadis sok masihan naonnya kolek. Kolek. Oke, pertanyaannya ya Pak ya. Betul. Boleh, siap-siap ya. Oke, siap-siap. Nanti dikasih kuota. Nah, dikasih kuota. Mangga Pak. Pertanyaan pertama Pak. Oh, pertanyaan pertama. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi mulai pemberangkatan, pendaftaran, terus jumlah armada, terus registrasi dan tujuan akhir. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tujuan akhir daripada mudik gratis itu ke Jawa Tengah. Sebutkan ke kota mana saja. Oke, ya. baik. Sudah ada yang gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sok. Dengan siapa nih? Dengan Mama Mia. Oke, pertanyaannya tujuannya kemana aja, ya Pak ya? Betul, Oke, tujuannya sok. kemana? Tujuan rutenya ya. Betul. Tujuan Kemana? akhir. Bandung, Cilacap, Jogja, Klaten, Solo. Bandung, Cilacap, Jogja, Klaten, Solo. ke Solo katanya. Nilainya 110. 110. Soalnya ada Bandungnya juga. Ada Bandungnya juga. Oke, baik, terima kasih untuk Mama. Oke, so pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya sering sekali ya talkshow di sini Bu Asri ya. Dari tahun ke tahun saya sering menyampaikan sosialisasi terkait masalah mudik gratis ataupun kegiatan masalah perhubungan lah ya. Apalagi ini sebentar lagi juga kita mau PAM Lebaran. Ya. Oh iya, betul. Ya, saya sudah agak familiar dengan Radio Kandaga dan pemirsanya. Barangkali ada yang tahu nama lengkap saya siapa? Nah, itu ya. Bukan nama keponakannya kan? Bukan. Pak? Bukannya. Karena kalau nama keponakannya saya juga nggak tahu Pak. Assalamualaikum. 110. Assalamualaikum. Halo. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan TR di Jakarta. Oh, di Jalakarupat. Oke. Siapa nama Bapak Kadishub Kabupaten Bandung? Bukan keponakannya. Bapak Dr. Andas DRS Hadi Hilman Dadar MSI. Aduh. ada ininya. Tepuk tangan. Aduh, bener Pak. Sangat Betul, lengkap Tasri. sekali. Sangat tepat sekali Sangat tepat katanya. sekali. Terima kasih Bu Hajaet. Duh, alhamdulillah katanya ya. Oke, sok pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya gini ya, pada saat pemberangkatan tentu harus daftar dulu masyarakat ya. Tentu ada persyaratan yang harus dilengkapi. Apa saja persyaratannya bagi yang domisili Kabupaten Bandung dan bagi yang memang masyarakat yang domisilinya di Kabupaten Bandung tapi KTP-nya di luar kota Kabupaten Bandung. Oke. Jadi persyaratannya apa saja? Oke, persyaratannya apa saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Tapi Iya, terus banget.
Karena sok sayangku, cintaku. iya, buah haja osa, bojong soang. Mana Bu Haja Osa? Mangga sok. Persyaratannya apa? Sok, persyaratannya apa nih, Bu Haja? Mohon mangga. Persyaratannya. Persyaratannya naon atuh Bu Haja Osa? Enggakeun. Ya teh. Terang abdi. Maon. Bade ngawaler. Mohon. Enggalan. Persyaratan anak. Persyaratannya KTP. Persyaratannya KTP teh. Dengan Persyaratannya KTP sareng kakak. Sareng yang memiliki domisili di Bandung. Kabupaten Kabupaten Bandung. Ya. Syarat nate KTP Pak Kadis sareng kakak. Kakak teh naon kakak teh? KTP sareng kakak. Kakak teh naon? Kakak tua. Anu domisili di Bandung. Kabupaten Bandung. Terus Bandung. KTP. Mohon. Kakak teh naon Bu Osa? Bu Haja. Wajah. Bu Haja dengerin dulu. Kakak teh apa? Katanya kata Pak Kadis. Kakak teh naon? Kakak itu apa? Banyak sama bingung. Kakak tua. Oke, benar. Ya sudah Bu Asri, udah benar ya. Baik, udah benar katanya lah ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan terakhir ya, bahwa nanti akan kita lepas para pemudik itu tempatnya di Balai Rame. Di Balai Rame. GBS ya. Nanti di GBS Balai Rame jam 10 pagi. 10 pagi. Ini satu lagi loh, Pak. Iya, jam 10 pagi. 10 pagi. Nah, belum. Sebentar dulu, pertanyaannya belum. Ini yang dua nunggu. Nanti akan dilepas pada pukul 10 pagi ya di GBS Balai Rame. Jadi jam 8 yang sudah mendaftar itu harus sudah hadir. Oke. Nah, tanggal berapa nanti pemberangkatannya? Aja. Tanggal berapa pemberangkatannya? Oke, dengan siapa dulu nih? Dengan siapa dulu? Halo. Halo, Assalamualaikum. Dengan Ai di mana? Soreang. Oke. Ini tanggal pemberangkatannya tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 Maret. Teh asli. Bukan. Itu mengarang. Provinsi loh itu mah. Provinsi. Itu mah Ini provinsi. Kabupaten Bandung ya. Saya coba yang lain ya. Oke, saya coba yang lain dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini benar jawabnya. Jangan ngaco lagi. Ibu Haja siapa ini? Ini Bu Haja siapa? Bu Haja siapa cina ini? Ini dengan Ibu Yaya dari Buah Batu. Sok. Terusan Buah Batu. Oke, mangga. 17 Maret. Jawabannya 17 Maret. Terusan Buah Batu paling mana? Soal Caket Trans. Oh, Trans. Caket Trans. Oh. Caket gotong royong ya. Caket gotong royong sawarna. Mohon caket. Oh, Caket Pak. caket komplek PU lah ini. Oh, komplek PU. Ini tanggal berapa? 17. Benar. Oh, bukan. 17 Jadi Maret. pemberangkatannya itu nanti akan kita lepas pada tanggal 17 Maret tahun 2026. Menurut apa mah bikin kaget. Betul ya? Betul. Betul katanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Kadis gitu ya. Awas namanya salah. Oke, baik pendengar Kandaga, masih tentu saja di acaranya Talkshow Radio Kandaga. Dan sebelum kita pamit nih Pak. Baik. Oke. Mungkin ada sesuatu pesan yang mau disampaikan, termasuk persiapan dari peserta mudik sendiri, kemudian juga
apa yang harus dilakukan. Mangga, Pak, Oke. boleh ke sini Pak sebentar Pak. Oke. Ke kamera Pak. Sebelah sana. Oke. Oke, siap. Baik, para pemirsa Radio Kandaga 100,8 FM dimanapun berada dan masyarakat Kabupaten Bandung yang akan mengikuti mudik gratis, tentunya ada beberapa pesan atau hal-hal yang memang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentu saja pada saat ketika kita akan mengikuti mudik gratis, karena ini menggunakan juga bis dan berbarengan dengan masyarakat lainnya, tidak membawa barang bawaan yang terlalu banyak, secukupnya saja, gitu ya. Yang keduanya tentu karena variatif ya, ada anak muda yang sudah tua, jadi bawa obat-obatan secukupnya. Karena perjalanan cukup jauh, bisa memakan waktu belasan jam mungkin sampai ke tempat karena kondisi kemacetan pada saat Idul Fitri. Jadi tolong bawa obat-obatan seperlunya, apalagi yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu ya, agar di dalam perjalanan bisa lebih aman dan nyaman. Dan tentu saja kondisi sehat yang diharapkan ya, untuk masyarakat jaga mulai dari sekarang ya, jaga dari mulai sekarang sehingga pada waktunya setelah mereka yang mendaftar itu betul-betul bisa mengikuti ya pada waktu pemberangkatan nanti pada tanggal 17 Maret tahun 2026. Dan sebelum berangkat tentunya rumah yang ditinggalkan titipkan pada tetangga terdekat atau pada RT RW di sana, karena memang biasanya di lingkungan perumahan atau di lingkungan-lingkungan tertentu pasti RT RW akan paham bahwa banyak yang akan menuju mudik atau meninggalkan rumah tinggalnya. Dan jangan lupa ya, matikan dulu kompor, gas, dan juga peralatan-peralatan listrik lainnya agar pada saat pemberangkatan rumah kita terjaga dengan baik dan bisa kembali lagi dengan selamat. Demikian Basri, beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh para pemudik yang akan menuju kampung halamannya dan nanti mudah-mudahan kembali lagi dengan selamat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Kadis Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Sayuman Kadar MSI yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini dengan informasi yang sangat luar biasa. Dan kita berharap semoga program ini benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Betul. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Dan untuk pendengar Kandaga, saya jangan lupa dapatkan informasi resmi pendaftaran dan jadwalnya ini melalui kanal resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Betul. Bandung ya, di Instagram. IG-nya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Oke. Boleh dibuka ya. Boleh dibuka ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Oke, saya Asri pamit dulu di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.